Selamat baku dapa dalam acara penjelasan tentang proses dekolonisasi yang berlangsung di Indonesia 65 tahun yang lalu. Tepatnya kurun waktu 1945 dan 1950. Penjelasan ini beta tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, terlebih kepada rakyat Republik Maluku Selatan 25 April 1950, agar supaya ketong semua mengerti dan tahu seluk-beluk prosesnya, baik itu yang normal maupun yang tidak normal, sampai dengan terbentuknya negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950 yang adalah sah menurut hukum internasional, nasional, dan regional, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI 15 Agustus 1950 yang adalah tidak sah menurut hukum internasional, nasional, maupun regional. Penjelasan ini adalah secara garis-garis besar yang penting untuk dikemukakan, sehingga ketong semua akan tahu bahwa apakah RMS adalah pemberontak ataukah NKRI sebagai perampok milik orang lain. Apakah RMS separatis ataukah NKRI sebagai penjajah yang kejam setelah Belanda. Ikutilah serialnya sampai selesai. Terimalah salam kebangsaan Republik Maluku Selatan. Merah! Buya! Saudara-saudara yang beta hormati, kita mulai dengan proses dekolonisasi yang berlangsung di Indonesia. Kita awali dengan proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi Republik Indonesia atau dibatasi di sini ya, Republik Indonesia ini Jogja dan daerah sekitarnya. Dasar daripada proklamasi tersebut adalah Piagam Atlantik ya. Piagam Atlantik ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt di atas kapal Prince of Wales pada tanggal 14 Agustus 1941. Piagam Atlantik ini ada 8 pasal, tetapi 3 diantaranya, pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu dia berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perluasan daerah. Yang kedua, tidak ada penukaran daerah yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Dan ketiga, hak rakyat untuk menentukan pemerintahnya sendiri. Jadi dari ketiga pasal ini saja kita sudah dapat melihat bahwa memang tidak diperkenankan lagi adanya penjajahan di atas muka bumi ini oleh bangsa yang lain. Dan Indonesia pada saat itu mereka menempel atau mengeluarkan piagam ini, dan mereka menempel di mana-mana saja ya, di emper-emper, di gedung-gedung dan sebagainya. Karena inilah dasar daripada proklamasi daripada Republik Indonesia. Di samping kemauan juga sebagian orang yang ada pada saat itu di daerah Jogja dan sekitarnya, yang dipelopori oleh Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno, tepatnya ya Insinyur Soekarno pada saat itu. Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara yang beta hormati, beta ingin untuk lebih bukan membahas, tetapi kita lihat, kalau kita bandingkan antara proklamasi atau teks proklamasi Republik Indonesia dan teks proklamasi Republik Maluku Selatan, sangat jauh berbeda, dan di mana proklamasi daripada Republik Maluku Selatan itu sangat prinsipil dan jelas ya. Tetapi di sini kalau kita lihat bahwa dalam teks proklamasi RI hanya berdasarkan atas nama bangsa Indonesia, sebenarnya oke lah, tidak ada masalah, tapi kriteria atau dia punya konotasi bangsa itu tidak jelas. Di sini Indonesia yang mana? Nomenklaturnya tidak ada. Sebab kalau itu berdasarkan Kebangkitan Nasional 1908 dan atau Budi Utomo 1928,
Maka pertanyaan kritis timbul pada saat itu archipelago Hindus Nesos. Hindus Nesos ya, Hindus ini artinya Kepulauan India, Nesos bangsa. Jadi bangsa Kepulauan India. Masih dalam penjajahan Belanda. Dan kehadiran daripada Yong Ambon dan lain-lain Yong di dalam deklarasi Budi Utomo adalah tidak representatif baik untuk mewakili Maluku maupun wilayah lain. Saudara-saudara, Yong di sini generasi muda ya. Sebab Yong Ambon ataupun Yong-Yong yang lain yang ada pada saat itu, atau pemuda-pemuda, pemudi yang ada pada saat itu di Jawa pada saat itu merupakan golongan cendekiawan ataupun klub olahraga yang sangat kecil jumlahnya, dan mereka tidak mempunyai rekomendasi atau mandat untuk mewakili Maluku ataupun wilayah lain. Dan selanjutnya bahwa kita lihat juga tidak ada badan yang diangkat dan dipilih secara bebas dan demokratis oleh rakyat untuk mewakili seluruh Indonesia sesuai konsep Budi Utomo yang bertanggung jawab atas proklamasi tersebut. Jadi mungkin saja ada badan, tetapi badan itu tidak representatif dan tidak demokratis. Ya. Nah, kita lihat di sini, mari kita bandingkan dengan proklamasi daripada Republik Maluku Selatan. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan. Maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Maluku Selatan de facto de jure yang berbentuk republik lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat, karena NIT atau negara Indonesia Timur sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian selaras dengan peraturan-peraturan muktamar dan pasar yang masih sah berlaku. Dan juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947. Nanti kita akan lihat apa itu isi keputusan 11 Maret 1947. Karena itu dasar daripada proklamasi RMS juga. Sedang Republik Indonesia Serikat sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan konferensi meja bundar dan undang-undang dasarnya sendiri. Semua ini nanti akan kita lihat di belakang. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat daripada proklamasi ini sangat jelas kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan. Artinya konotasi bangsanya jelas, bangsa Maluku. Kalau mau lebih tepat lagi, Maluku Selatan, lebih kecil lagi ya, Maluku Selatan. Dibandingkan yang Indonesia tadi, yang Indonesia yang mana kita tidak tahu ini. Itu. Kalau Jogja dan sekitarnya, oke lah, silahkan saja, itu tidak ada masalah. Yang kedua, bahwa di dalam teks proklamasi jelas tertera pemerintah Maluku Selatan atau Dewan Maluku Selatan atau pemerintah otonom dalam hubungannya dengan negara Indonesia Timur dalam zaman Belanda menjadi pemerintah sah daripada RMS. Dan itu merupakan pemerintah dan atau dewan yang diangkat oleh seluruh rakyat Maluku Selatan secara bebas dan demokratis dan mewakili seluruh aspirasi rakyat Maluku Selatan. Saudara-saudara, Dewan Maluku Selatan ini dipilih oleh rakyat dari mulai Pulau Seram sampai ke pulau-pulau terselatan. Semua perwakilan mereka itu ada di dalamnya. Dan oleh sebab itulah maka Dewan Maluku Selatan itu benar-benar sah, representatif, bebas, dan demokratis. Dibandingkan dengan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta ini apa ini? Itu. Jadi oke lah, tidak ada masalah. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada plebissit afirmatif ya. Afirmatif ini artinya seperti suatu aklamasi, ya, aklamasi bulat. Ada suara bulat dari seluruh rakyat di Maluku untuk merdeka, atau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Itu kita lihat di pertemuan di Tulehu, yang kemudian dilanjutkan dengan Tulehu negeri ya, negeri Tulehu, dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di daerah Batu Gajah dan menghasilkan proklamasi pada tanggal 25 itu. Jadi sebagian besar rakyat Maluku Selatan yang terwakili pada saat itu dan juga Dewan Maluku Selatan yang benar-benar representatif itu memproklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Karena beberapa hal tadi yang saya sebutkan nanti kita akan lihat sebentar. Kita lanjutkan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, 2 hari sesudah proklamasi Republik Indonesia tadi itu, Jogja dan sekitarnya, Soekarno mengangkat Mr. Latu Harhari sebagai gubernur Maluku dengan berkedudukan di Yogyakarta. Saudara-saudara, ini merupakan pelanggaran yang paling